Hai, perkenalkan kami mahasiswa semester 3 Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas 11 Maret. Kami membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pembangunan Politik. Dengan dosen pengampu Bapak Winarno, SPD, MC dan Ibu Anis Suryaningsih, SPD, MSc. Yuk simak dan tonton videonya sampai habis ya. Sebelum itu kenalan sama anggota kelompok 2C dulu yuk. Halo guys, perkenalkan, aku Rida Aziza Hidayati dengan NIM K64211062, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Halo guys, perkenalkan namaku Rizka Diah Kusumastuti dengan NIM K64211063 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Halo guys, perkenalkan namaku Salma Siti Aisyah dengan NIM K642104 dari kelas C, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Halo guys, perkenalkan namaku Salma Siti Aisyah dengan NIM K642104 dari kelas C, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Fitriana Widyasuti dengan NIM K64211065 dari kelas C Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Halo guys, perkenalkan nama aku Safi Pradawati dengan NIM K64211067 dari kelas C Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS. Halo guys, kenalin aku Sirat Pramono dengan NIM K64211068 dari kelas C Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Baik, mengenai deskripsi praktik pendidikan politik yang telah ditentukan mencakup tujuan, agen, sasaran, isi, modus, serta tempat dan waktu pelaksanaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktik pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Kabupaten Sijunjung. Di antaranya ialah 1. Memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya bagi para kader Partai Demokrat. 2. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Meningkatkan partisipasi politik atau inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai agen, sasaran, dan waktu pelaksanaan dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat di Kabupaten Sijunjung. Nah, untuk agen sendiri, agen ini berasal dari Partai Demokrat. Untuk sasarannya, yakni masyarakat dan kader-kader Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 dan 27 November tahun 2022, bertempat di Kabupaten Sijunjung. Isi dari pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat ini yaitu berupa penanaman kesadaran hak dan kewajiban kepada masyarakat, serta pentingnya pendidikan politik dan proses politik bagi masyarakat. Di sini fraksi Partai Demokrat berjuang sebagai ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta modus yang digunakan dalam Partai Demokrat ini adalah menyelenggarakan seminar pendidikan politik.
Selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama, dapat membuat masyarakat menjadi lebih memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya aspirasi mereka untuk kemajuan suatu negara. Yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pendidikan politik. Yang keempat, yaitu sebagai edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan politik itu. Dan yang terakhir, yaitu dapat membentuk calon pemimpin yang berkualitas. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan kekurangan dari diadakannya pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat, tepatnya di Kabupaten Sijunjung, pada acara seminar pendidikan politik itu sendiri. Yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat secara luas untuk dapat mengikuti acara ini, karena seperti yang kita tahu, pada acara ini dihadiri oleh kader-kader partai dan juga aktivis-aktivis partai yang tentunya menurut saya sendiri, di mana tujuan dari pendidikan politik ini seharusnya menyasar pada masyarakat itu sendiri. Jadi pada tujuannya ini kurang terlaksana. Dan yang selanjutnya yakni menurut kelompok kami terkait dengan pendidikan politik yang dilakukan, menurut kami masih sangat kurang karena cenderung menanamkan hanya pada value daripada partai politik itu sendiri, tetapi tidak memberikan bagaimana pendidikan politik yang tepat yang harusnya ditanamkan oleh para masyarakat untuk dapat memilah dan memilih bagaimana partai politik yang baik dan yang kurang baik seperti itu ya. Jadi menurut kelompok kami masih kurang. Yang selanjutnya yakni terkait dengan tujuan itu sendiri, menurut kami tujuan dari diadakannya seminar ini bukan hanya sebagai pendidikan politik, bahkan dilansir dari sumber-sumber yang kami ketahui bahwasannya adanya seminar pendidikan politik ini disinyalir sebagai kampanye saja karena terkait kekurangan yang di antara 1 dan 2 tadi belum terlaksana oleh Partai Demokrat ini sendiri, sehingga belum adanya pola pikir atau pemahaman bahwasannya aspirasi masyarakat harus lebih diutamakan. Solusi yang dapat ditawarkan oleh kelompok kami yakni pemerintah seharusnya dapat mengatur hal tersebut serta menindaklanjuti terkait sosialisasi pendidikan politik. Sosialisasi pendidikan politik dalam partai politik sangatlah penting untuk kedepannya agar menjadi lebih baik, sehingga harus ada konsekuensi yang diterima oleh partai politik apabila tidak menjalankan fungsinya dengan baik ataupun hanya melakukan sosialisasi pendidikan politik saat mendekati pemilu saja. Dengan hal tersebut diharapkan partai politik dapat secara berkelanjutan dengan misi pendidikan politik untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi politik atau inisiatif masyarakat dalam berpolitik.